Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Familia, NIM E 2019-3009. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS kewirausahaan saya. Yang pertama, menurut Soeharto Prawito Kusumo, kewirausahaan ini dipandang sebagai ilmu yang tersendiri dan independen, itu karena 4 hal. Yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yang terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang nyata. Dan yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu konsep permulaan usaha dan perkembangan usaha. Dan ini jelas bukan termasuk dalam kerangka bidang manajemen umum, yang dimana memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Dan yang ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Ya, selanjutnya untuk yang nomor 2, menurut Suparman Summahamidjaya, objek studi kewirausahaan ini ada 8. Yang pertama, kemampuan untuk merumuskan tujuan hidup atau usaha. Nah, dalam merumuskan tujuan hidup atau usaha ini diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya. Dan yang kedua, kemampuan memotivasi diri, yaitu melahirkan suatu tekad dan kemauan yang besar. Yang ketiga, kemampuan berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain. Dan yang keempat, kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas atau daya cipta. Yang kelima, kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual. Yang keenam, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu tepat waktu. Yang ketujuh, kemampuan mental yang dilandasi agama. Yang kedelapan, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik atau yang menyedihkan atau yang menyakitkan. Dan untuk yang nomor 3, kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup karena pada hakikatnya kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk menciptakan peluang agar mampu meraih kesuksesan dalam berusaha atau hidup. Baik, selanjutnya untuk yang nomor 4, karakter, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap penting itu ada 5. Yang pertama, penuh percaya diri. Indikatornya itu penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Untuk yang nomor 2, memiliki inisiatif. Indikatornya penuh energi, cekatan dalam bertindak, dan aktif. Yang ketiga, memiliki motif berprestasi. Indikatornya berorientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Yang kelima, berani ambil resiko dengan penuh perhitungan. Dan oleh karena itu, ya baik, untuk nomor 5 selanjutnya, fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Nah, secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Nah, para wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, membentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, untuk secara mikronya, fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan menciptakan peluang-peluang baru. Baik, dan selanjutnya udah nomor 6, proses berwirausaha untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Nah, untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, maka kita harus menyukai tantangan. Karena dengan adanya tantangan, seorang wirausahawan akan berpikir kreatif
dan berusaha inovatif. Dan orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif adalah orang yang produktif, yang dimana menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, yang disebut dengan nilai tambah, dan itu merupakan sebuah keunggulan yang akan menghasilkan daya saing, dan daya saing akan menghasilkan peluang, dan akhirnya terciptalah kesuksesan atau keberhasilan. Baik, dan selanjutnya nomor 7. Kreativitas dan keinovasian dapat menciptakan peluang karena dengan adanya kreativitas dan keinovasian, seorang wirausahawan dapat menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dikenal dengan nilai tambah, dan itu merupakan sebuah keunggulan yang akan menghasilkan daya saing dan akhirnya terciptalah sebuah peluang. Ya, baik, untuk selanjutnya nomor 8. Modal dasar kewirausahaan itu ada 3, yaitu kemauan, kemampuan, sama pengetahuan. Dan itu semua merupakan sebuah kunci keberhasilan seorang wirausahawan. Karena seseorang yang berhasil menjadi wirausahawan itu disebabkan memiliki kemauan, kemampuan, sama pengetahuan. Dan merupakan sesuatu yang mustahil jika ada seseorang yang berhasil menjadi wirausahawan tanpa memiliki 3 modal itu tadi, yang kemauan, kemampuan, sama pengetahuan. Karena 3 modal itu dapat meningkatkan daya saing. Dan selanjutnya modal insani. Modal insani kewirausahaan ini terdiri dari modal sosial, intelektual, mental, dan moral, serta motivasi. Nah, modal sosial ini dapat meningkatkan citra, menumbuhkan kepercayaan dari waktu ke waktu, dan dapat melahirkan serta menambah modal material. Dan modal intelektual ini dapat menciptakan nilai tambah untuk meraih keunggulan dengan berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keunikan, dan dapat menciptakan daya saing khusus agar memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dalam persaingan. Dan modal mental dan moral itu untuk kekuatan tekad dan keberanian dalam melakukan sesuatu secara bertanggung jawab. Dan modal motivasi itu untuk semangat agar terus hidup dan lebih maju lagi. Baik, dan nomor 9, persyaratan untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil itu harus memiliki modal dasar dalam kewirausahaan, yaitu kemauan, kemampuan, sama pengetahuan. Baik, dan terakhir nomor 10, keyakinan yang dimiliki seorang wirausahawan sehingga menjadi seorang wirausahawan yang sukses itu terdapat di Al-Quran surat ke-13 ayat ke-11, yang dimana memiliki arti Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Penjelasannya, untuk mengungkap dan mengubah hidupnya, manusia telah diberi kelengkapan dan kesempurnaan berupa akal dan pikiran untuk digunakan dalam berusaha, berpikir, belajar, dan bertindak untuk mengungkap segala sesuatu yang diciptakannya. Manusia tinggal menggali, menemukan, dan mengembangkannya.